Halo, apa kabar semuanya dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Anggara 212. Apa yang terjadi jika di hari pernikahan kalian yang seharusnya bahagia, menjadi sebuah mimpi buruk yang dipenuhi dengan aksi brutal dan menakutkan? Itulah cerita film yang berjudul Shotgun Wedding tahun 2022. Bagaimana kisahnya? Siapkan martabak telur dan selamat menonton. Kisah berlatar di Pulau Mahal Resort, Filipina. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah acara pernikahan yang diadakan oleh dua sejoli asal Amerika Serikat. Ada sang mempelai wanita yang merupakan satu dari dua tokoh utama kita, yaitu Darcy, seorang putri dari ayah konglomerat. Ibu agak sedikit kecewa dengan acara pernikahan yang sederhana ini, karena sebagai seorang wanita yang lahir dari keluarga sultan, tentu ingin agar putrinya dirayakan dengan mewah, minimal ada dangdut familinya. You should have taken your father's money for this wedding. That would make everything perfect for you. I told Saya kenalkan Anda dengan sang tokoh utama kedua kita sekaligus calon suami Darcy, yaitu Tom. Yang berasal dari keluarga biasa-biasa saja, sederhana dan hanya berprofesi sebagai atlet baseball biasa, sehingga ada sedikit kurang pede dalam diri Tom. Darcy! Dad! Orang tua Darcy sudah bercerai dan ayahnya sudah memiliki pacar baru, yaitu Harriet. Sementara Darcy kurang setuju karena berharap kedua orang tuanya rujuk kembali. Renata. Semua tamu undangan tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah helikopter yang muncul, yang ternyata itu adalah mantan kekasih Darcy bernama Sean. Tanpa sepengetahuan kedua mempelai, ayah Darcy sudah mengundangnya, karena merasa memiliki hubungan bisnis dengan Sean, yang seorang pengusaha dan kaya raya. Saat sesi ucapan selamat, hal menjengkelkan terjadi. Sean, yang jelas-jelas mantan pacar Darcy, tiba-tiba membahas masa lalunya dengan Darcy ketika masih pacaran, dan menceritakan ketika liburan ke Bali. Ada satu kalimat yang mereka selalu ingat, yaitu katup kaci, tapi cukup buat mereka berdua ketawa. Itu bahasa Bali yang artinya agak kasar. Katup kaci. Hal itu tentu saja membuat Tom seperti tidak dihargai di depan banyak orang. Dan inilah pemicu pertengkaran di antara mereka berdua. Dan benar saja, ketika mereka berdua ada di kamar, Tom terus menanyakan masalah Sean. Dan perasaannya sekarang, tak lama datanglah ibunya Tom, dan menyarankan agar Tom jangan tidur bersama karena belum resmi menjadi suami istri, jadi belum muhrim. Keesokan paginya Darcy terlihat galau, karena gaun yang dipakai saat ini ternyata gaun bekas yang dipakai keluarga Tom secara turun-temurun, sedangkan gaun yang Darcy inginkan adalah gaun yang baru, yang bagus, yang lebih modern. Darcy pun mengirim Tom pesan, ngajak ketemuan untuk bicara empat mata dan membahas masalah semalam. Tanpa mereka sadari datang sebuah kapal yang berisi perompak, yang bertujuan akan menyandera mereka semua. Tom dan Darcy akhirnya ketemuan di hutan belakang penginapan. Di situ Darcy mengungkapkan semua kekesalan yang ada di hatinya, dari masalah gaun yang dipakai, yang terlalu jadul, dan pesta pernikahan yang terlalu sederhana, dan hal itu membuat Tom membahas masalah kehadiran Sean, dan akhirnya menjadi pertengkaran yang hebat di antara mereka berdua. Di sisi lain, di tempat pesta, semua tamu undangan dan pihak keluarga sudah berkumpul menunggu kedatangan kedua mempelai. Yang tak kunjung datang, ternyata yang datang malah para perompak dan langsung menyandera mereka semua. Tom dan Darcy masih bertengkar dengan egonya masing-masing. Tom yang menjadi emosi dan kesal, dia ingin membatalkan pernikahan ini. Darcy langsung menamparnya dan melepaskan cincin tunangannya. Saat sedang menyusul Darcy, Tom tak sengaja melihat para perompak sedang menggiring semua tamu undangan untuk dibawa ke lokasi penyanderaan. Mereka semua dipaksa masuk ke dalam kolam di penginapan,
dan membuang semua alat komunikasi. Agar lebih mudah untuk mengenali semua korban, para perompak ini menempelkan kartu nama ke setiap orang yang ada di situ. Sean menolak untuk dipanggil dengan dalih agar dirinya terlihat berani dan memiliki jiwa pahlawan. Tetapi ketika pistol diarahkan kepadanya, Sean langsung mundur dan menuruti semua permintaan si perompak. Robert Rivera. Di sisi lain Tom sedang menuju ke kamar Darcy, untuk memberitahu bahwa situasi sedang dalam bahaya. Dan ternyata Darcy sedang mabuk karena frustasi sambil marah-marah sendiri. Namun dia berhasil dibuat mengerti setelah melihat langsung salah satu perompak yang sedang menuju ke kamar mereka. Di sini mereka mencoba akur kembali, dan mencoba mencari solusi untuk mengatasi situasi, dan menumbangkan perompak tersebut, di mana Tom berencana untuk merungkupnya menggunakan kain gaun sementara Darcy ingin menyemprotnya menggunakan hairspray, lalu membakarnya menggunakan korek api. Di dalam kamar mandi mereka berdua pun bersembunyi. Saat perompak itu masuk ke dalam kamar tiba-tiba, para Sandra terlihat tenang dan diam dan tak bisa melakukan apa-apa. Tak lama ayah Darcy dipanggil oleh ketua perompak, untuk mentransfer uang sebesar $45 juta. Dia sempat menolak, namun para perompak ini cukup cerdas karena dibantu Mbah Google dan terbukti, bahwa dia adalah orang yang sangat kaya raya dan memiliki saham sebesar $60 juta sehingga ayah Darcy tidak bisa mengelak lagi dan terpaksa menuruti perompak untuk ikut masuk ke dalam ruangan. Tom dan Darcy yang sedang dibawa menuju ke lokasi para Sandra. Ternyata Darcy cukup cerdik ketika dia berpura-pura menggoda, dan meminta sebatang rokok. Padahal itu semua hanyalah sebuah tipuan untuk membakar kepala salah satu perompak, yang tadi disemprot menggunakan hairspray. Salah satu perompak berhasil mengejar mereka berdua dan menembakkan senjatanya secara membabi buta sampai pelurunya habis, di mana Tom dan Darcy langsung maju untuk mencegahnya melemparkan granat, dan Darcy berhasil merebut granatnya. Ternyata Tom membunuh perompak itu saat membela diri, dan ini merupakan pengalaman pertamanya membunuh nyawa seseorang. Sambil terus menggenggam granatnya, Darcy menyarankan agar pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk mencari sinyal agar bisa menelepon polisi, dan melemparkan granat tersebut dari ketinggian. Tom dan Darcy masih belum mendapatkan sinyal, di mana mereka berdua akhirnya naik ke atas Tower Flying Fox. Ketika Darcy sedang meminta tolong pakai handphonenya, tiba-tiba dengan terpaksa mereka menggunakan Flying Fox yang ada di sana, yang ketika sedang meluncur tepat di atas dua perompak, Darcy melemparkan granat tersebut. Setelah mendarat dengan selamat, mereka berdua pergi ke dapur untuk mencari benda tajam agar bisa melepaskan ikatannya, dan pada saat sedang memotong talinya, tangan Tom tak sengaja terluka, dan membuatnya berdarah. Darcy yang tak kuat melihat darah dia langsung pingsan saat itu juga. Satu perompak masuk ke dapur, dan sempat menganggap Darcy sudah mati. Saat itulah Tom langsung menyerang si perompak, yang mana saat Darcy pingsan untuk kedua kalinya Tom kembali diberi keberuntungan saat tak sengaja membunuh si perompak untuk yang kedua kalinya. Saat Tom menggeledah mayat perompak, seperti HT atau iPhone, dan Tom menemukan kertas entah apa itu isinya, Tom langsung memasukkan ke dalam sakunya, dan Darcy sendiri memilih untuk merobek gaunnya supaya lebih leluasa, dan berubah menjadi shotgun wedding woman. Saat di ruangan manajer, Tom dan Darcy diajak masuk ke dalam ruangan rahasia oleh pengelola pulau ini, dan ternyata ruangan rahasia ini memang dimaksudkan untuk hal-hal darurat seperti ini, karena memang kejadian seperti ini bukanlah yang pertama kalinya. Saat salah satu perompak sedang menggunakan HT,
tak sengaja mendengarkan HT yang dibawa oleh Tom, menyadari lama-kelamaan ruangan rahasia ini akan ketahuan. Tom berinisiatif untuk menyerahkan diri daripada Darcy ikut tertangkap oleh para perompak tersebut. Saat perompak bertanya di mana Darcy bersembunyi, Tom membisikkan sesuatu di telinga si ketua perompak. Tom langsung menyergap Sean dan mengancam akan membunuh Sean, setelah memastikan bahwa perompak ini bukanlah bajak laut asli, melainkan para penjahat biasa asal Bali, yang disewa oleh Sean. Hal itu terbukti dari surat kertas yang dibawa oleh salah satu perompak tadi dengan kata kunci yang hanya bisa dimengerti oleh orang Bali saja. Dan akhirnya terungkaplah fakta dari semua ini. Sean melakukan ini adalah karena pulus atau cuan. Sebagai partner bisnis ayahnya Darcy, Sean tentu tahu seberapa banyak saham dan harta yang ayah Darcy miliki, dan membuat iri. Dan setelah putus dengan Darcy, Sean ingin membalas dendam, dengan cara menguras habis kekayaan yang dimiliki oleh ayah Darcy. Tom berhasil membohongi Sean, dan mengatakan bahwa Darcy sedang bersembunyi di dalam hutan, di belakang penginapan ini, dan Harriet kekasih baru ayah Darcy dibawa dijadikan sandera. Saat Sean sedang berkeliling, muncullah Darcy dengan shotgun di tangannya, sehingga membuat perompak terkejut dan kebingungan, karena Sean melarang mereka semua untuk melukai Darcy, dan momen ini dimanfaatkan Darcy untuk mengeluarkan semua kekesalannya, dengan menyuruh kedua orang tuanya sendiri meminta maaf kepada Tom karena sering merendahkan statusnya, dan meminta kedua orang tua Tom, jangan terlalu banyak ikut campur masalah pernikahannya. Terungkap fakta mengejutkan, ternyata Harriet pacar ayah Darcy, ikut andil dan terlibat di balik semua ini. Sebenarnya Harriet adalah kekasih Sean, yang sengaja disetting untuk mendekati ayah Darcy, untuk mencari tahu segala informasi penting ayahnya Darcy, saat ketua perompak nuntut masalah 3 anak buahnya yang sudah tewas, karena terlalu banyak permintaan. Harriet langsung membunuhnya dengan cara melemparkan si ketua dari atas helikopter, dan membuktikan kalau Harriet lebih keji dan jahat dari Sean sendiri. Kembali ke Tom dan Darcy yang memiliki sebuah ide cemerlang saat melihat granat milik salah satu perompak. Tom langsung berdiri dan meminta pernikahannya harus tetap dilaksanakan. Bagaimanapun kondisi dan situasinya, sempat dilarang oleh perompak tersebut. Ayah Darcy berhasil membujuk perompak dengan mengatakan bahwa dia bersedia mentransfer semua uangnya, asalkan mereka mengizinkan anaknya untuk melangsungkan pernikahan saat ini juga. Terjadi sebuah fakta unik dan menarik, saat perompak ini ikut bernyanyi bersama dengan para tamu pada saat itu. Dan Darcy berhasil merebut granatnya dan mengancam akan meledakkan mereka semua, dan salah satu perompak berhasil melarikan diri. Saat itulah Tom mengeluarkan jurus baseballnya, dengan meminta Darcy melemparkan granatnya. Dan bapak manajer membawa semua tamu undangan ke tempat aman. Tom dan Darcy memutuskan untuk pergi dari pulau ini, dan meminta bantuan polisi, dan mereka berdua berlari untuk menumbangkan perompak yang masih tersisa. Saat akan naik perahu bot, Tom terlibat baku tembak dengan Sean, yang muncul dari belakang, di mana Tom berhasil menumbangkannya. Tom langsung naik perahu bot bersama Darcy. Tak lama muncullah Harriet pakai helikopter, bermaksud mencegat mereka, dan pada saat bersamaan muncullah Sean yang ternyata berhasil naik ke atas perahu bot. Saat mereka sedang duel, Darcy langsung ngerem ngadadak. Saat Tom dan Sean bergelantungan di atas parasut, Harriet pun menembaki Darcy yang masih ada di atas perahu bot. Tom yang melihat hal itu,
segera meluncur menggunakan rambut palsu milik Darcy, demi menyelamatkan wanita yang dicintainya. Pada saat inilah Darcy mengeluarkan pisau yang dari tadi dibawanya, dan langsung memotong tali parasut yang membuat Sean dan Harriet berakhir mengenaskan. Dan setelah semuanya selesai, para polisi pun langsung berdatangan mengamankan pulau ini. Dan untuk pesta pernikahan tetap dilaksanakan, dengan keadaan seadanya. Tamat ending yang menikahkan.